Shalom, selamat malam Opa Oma, sahabat sesama PKLU yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja berada. Hari ini, Rabu tanggal 1 Mei 2024, saya akan membaca firman Tuhan serta renungan SBU buat kita semua, sahabat sesama PKLU. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Abraham Lekatumpesi, anggota PKLU, Jemaat GPB Arena, Jakarta Utara. Mari Opa Oma sahabat PKLU, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di malam hari yang indah dan berbahagia ini Tuhan, kami akan membaca sebahagian dari firman-Mu pada malam hari ini. Mari Tuhan datang dan memberkati kami, sehingga sebentar firman yang dibacakan dan renungan yang akan kami sampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ini, dan kami akan renungkan, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan siap untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10, ayat 29 sampai dengan 31, yang mengatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, pemahaman tentang siapa sesamaku dari seberang jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Opa Oma yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh yang membuat redaksi ini, diberi judul Sesamaku. Pemahaman tentang siapa sesamaku adalah pertanyaan yang menarik, karena pemahaman tentang siapa sesamaku akan berdampak
dalam berelasi dengan sesama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjelasan tentang sesamaku berarti sama-sama atau segolongan. Sesama karena sama-sama hidup. Dalam kelanjutan cerita ahli Taurat kepada Yesus untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu kemudian bertanya, "Siapakah sesamaku?" Dari ajuan pertanyaan ahli Taurat, kita bisa menduga ada konsep dan pemahaman yang bagi ahli Taurat, siapa sesamaku, dan kalau dihubungkan dengan definisi Kamus Besar sesamaku, bagi ahli Taurat, ya, sesamaku adalah juga ahli-ahli Taurat, karena segolongan. Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus membuat cerita perumpamaan. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan ia jatuh ke tangan penyamun, dirampok habis-habisan, dipukul, dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Ada seorang imam turun melewati jalan itu, namun ia melewati dari seberang jalan. Ceritanya dibatasi hanya sampai di ayat 31. Dari perumpamaan Yesus, kenapa seorang imam hanya melewati orang yang sekarat itu? Ini soal konsep dan pemahaman tentang siapakah sesamaku. Imam itu melewati karena dia bukan menjadi sesama kaum imam. Kalau dikaitkan dengan rute Yerusalem menuju Yeriko, sama seperti orang dirampok penyamun itu, katakanlah imam itu harus meneruskan pelayanan ke Yeriko untuk melayani setelah di Yerusalem. Karena pasti akan terlambat kalau menolong orang yang sekarat. Maka imam itu melewati. Kemungkinan lain, tidak membawa perbekalan sehingga tidak bisa menolong. Apapun alasan bisa dikemukakan. Namun, bukan menjadi pembenaran untuk dimaklumi. Ironis, jika seorang imam tidak menolong, kita belajar dari cerita ini, sesamaku adalah lebih dari sekedar segolongan. Sesamaku adalah semua orang, bahkan semua ciptaan. Amin. Sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Firman-Mu sudah kami baca dan renungan-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan itu jangan berlalu begitu saja. Tapi biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan itu akan tetap tertanam dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik hanya untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kami boleh bersyukur karena dalam kasih dan sayang Tuhan, maka sampai saat ini
kami semua ada di dalam naungan dan perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman dan renungan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Biarlah semuanya itu akan tetap tertanam dalam hati kami, dan kami akan melakukannya itu bagi kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mendoakan untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami mendoakan sahabat PKLU di mana saja berada. Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk pengurus Dewan PKLU. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami, Jemaat GPB Irene, ke dalam tangan Tuhan. Seluruh program kerja yang sedang dilaksanakan, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dan sekehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami alaskan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami pertaruhkan doa ini ke dalam tangan Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pada malam hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.